Hello guys, welcome to Marques by Branding and Digital Marketing Petro Christian University. Bareng aku Abel dan pastinya aku nggak sendirian. Di sini aku bareng sama Clarissa Aurelia. Yeay. Oke guys, jadi pertama-tama kita baru balik dari Thailand. Seru banget nih. Student ekskursi ke Thailand. Kapan lagi? Kapan lagi? Gimana nih Rel? Pengalamanmu, kesan-pesannya selama student ekskursi di Thailand nih? Kalau aku pribadi ya, ini dari aku pribadi banget. Iya. Kayak aku seneng sih kayak kesana. Bukan karena kayak jalan-jalannya doang gitu, enggak. Karena memang ada banyak insight yang aku dapetin di Thailand dari kayak company-company yang kita datengin. Walaupun aku di sana sempat sakit juga ya, tapi aku tetap enjoy sih jujur aja karena kayak ditemenin sama teman-teman, sama dosen yang juga caring sama aku gitu. Seru banget, setuju banget ya. Dan kayak aku juga nih boleh sharing ya? Boleh dong. Jujur seru banget, pengalaman kayak first time juga ke luar negeri bareng sama teman-teman. Emang beda ya vibes-nya dan banyak juga belajar dari company-company yang kita datengin di sana gitu. Kurang lebih sama. Sama pengalamanku juga merawat teman ya. Selama di Thailand gitu. Itu gak ada rencana sih itu. Gak ada rencana, siapa yang sakit direncanain. Nah, tadi kita mention ya, kita visit ke beberapa company gitu. Kemana aja nih Rel visitnya? Ya, jadi kita visit itu ke King's Mongkut University, kita ke Ripley's Believe It or Not, kita juga ke TK Park sama Sifatel. Sifatel, oke. Ada juga aku namain BACC ya guys. Itu salah satu yang menarik banget. Kita bakalan bahas di podcast ini. Nah, menurutmu mana nih yang company yang paling berkesan atau yang kamu mendapatkan insight paling banyak nih? Kalau aku sendiri, kalau BACC itu ya artnya berkesan sih, tapi mungkin kayak aku nggak ada interest ke art gitu sih. Aku lebih interest ke Sifatel Hotel sama TK Park. Soalnya kayak menurutku iya pasti ada di Indo yang nerapin kayak gitu, tapi kayaknya kurang kencang aja gitu di sini. Oke, kita belah satu-satu ya. Dari Sifatel dulu nih. Kenapa Oke. nih? Apa yang bikin kamu menarik gitu? Jujur buat aku juga semua company itu berkesan gitu ya. Karena punya ciri khas masing-masing. Mereka memberikan insight marketingnya mereka bagaimana itu informasi baru gitu buat aku gitu di sana. Tapi dari Sifatel dulu nih. Kenapa Sifatel? Oke, kalau Sifatel itu dari awal aku di situ kayak aku ngerasa mereka tuh selaras sama apa yang mereka mau tunjukin gitu loh. Mereka kan pengen jadi kayak hotel yang ada luxury-nya tapi juga sustainable gitu ya. Terus ya apa yang mereka mau lakukan itu ya betulan kelihatan gitu loh, nggak kayak selama ini aku lihat company-company yang pengen kayak nunjukin sustainability-nya tapi sebenarnya kayak nggak segitunya gitu loh. Kalau di sini mereka kan kayak beneran dari yang kayak mereka dapetin apa yang mereka pakai di situ pun juga ambilnya dari local market, local farmer kayak gitu kan. Jadi kayak yang pertama itu kayak mereka bantuin anggap aja UMKM gitu ya. Terus kedua mereka juga kayak upcycle nih, kayak misalnya yang kemarin paling aku ingat itu kalau kayak bedsheet yang udah nggak kepake itu mereka upcycle jadi kayak bungkusnya tisu toilet kayak gitu. Jadi kayak menurutku kayak estetik terus kayak berguna juga kayak gitu mereka itu. Setuju. Dan nggak cuman kita diceritain aja ya, tapi kita juga diajak experience jalan-jalan di Sifatelnya ini. Bahkan kayak kita dikasih tahu gitu keadaan di Thailand ini, kita dibawa ya ke lantai 27. Terus kita diliatin bener-bener yang tadi Aurel cerita, mereka menanam tumbuhan-tumbuhan itu nanti mereka juga pakai sendiri ya di hotelnya mereka itu. Betul. Dan kita diliatin juga polusi di Thailand tuh seperti apa ya, meskipun nggak seburuk Indonesia ya. Somehow. Ups, tapi kayak di Thailand juga dari Sifatel ini mereka
memulai sebuah apa ya kayak gerakan gitu untuk membuat sustainability itu gitu ya, supaya mereka juga tetap bisa berdampak di lingkungan sekitar di si Vatel itu gitu, di Thailand lah, di Bangkok lah intinya. Yes. Oke, ada lagi nggak Rel dari si Vatel nih? Iya, jadi kayak harusnya nih aku ngomongnya sebelumnya ya. Jadi kayak mereka tuh kan ngomong kalau misalnya sekarang tuh orang kalau misalnya nginep di hotel itu kan mesti nyarinya yang kayak hotel tuh harus yang estetik, yang homey gitu Yes. kan. Nah tapi kayak yang pemilik si hotelnya nih ngomong kayak ya kalau misalnya orang datang cuma buat estetika doang, ya udah paling ya mereka bakal datang sekali doang. Terus ya udah pindah ke lain hotel yang estetik lagi gitu loh. Kayak cuma kayak sekali doang gitu loh. Nggak yang bisa balik lagi. Jadi ya kayak menurutku dia tuh ngomongnya ya lebih baik yang sustainable aja, bukan asal hotel estetik gitu loh. Ya walaupun sebenarnya hotelnya mereka juga estetik loh. Estetik banget, bersih, dan mereka melabelin hotel mereka adalah eco luxury. Betul. Dan emang itu terbukti dari apa yang mereka lakukan gitu di sana. Betul. Oke, dari si Vatel kita beralih ke TK Park. Ya, TK Park ini ada apanya sih kok bikin Aurel tuh berkesan gitu? jadi biasanya kan kalau misalnya di Indo kan kayak ya apa ya library doang, tempat nongkrong doang gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau kayak voluntarily ke library tapi nggak baca buku itu kan paling kayak tidur gitu ya. Bukan yang kayak melakukan sesuatu yang produktif atau kayak gimana. Tapi kayak di TK Park itu somehow kita bisa diajak kayak satu belajar, baca buku, terus kayak nongkrong itu sambil kayak ngerti gak sih yang kayak nongkrong kayak produktif, yang kayak menghasilkan sesuatu gitu. Yes. Dan dia bisa mencakup marketnya betul-betul yang dari kayak anak kecil, pelajar, juga orang yang bekerja dan orang yang lansia yang mau kayak baca buku or stuff gitu. Dan emang kita waktu datang ke sana juga kita ngelihat beberapa generasi juga ya emang di sana. Jadi nggak cuman anak muda aja, tapi bahkan anak kecil, orang tuanya juga bisa ngerasain experience di TK Park itu. Aku setuju banget sama Aurel juga. Dan emang di sana mereka memfasilitasi itu benar-benar untuk produktivitas gitu ya. Betul. Bisa main musik juga, ada silent room ya, apa sih kok kayak pokoknya satu tempat yang emang kita khusus untuk bener-bener nggak boleh ngobrol gitu ya. Kita bener-bener dikasih headphone untuk menikmati produktivitas kita sendiri, dan emang itu sebenarnya bagus banget ya. Iya. Dan kayaknya cocok deh kalau di Indonesia deh kayak gitu. Ya kan, aku belum nemu tuh yang di Indonesia yang kayak gitu tuh. Harus dibawa ke sini tuh. Harus bisa ya. Iya, dan aku salutnya lagi kan kayak biasanya kalau orang ngomong kayak oh iya kita tuh usianya buat semua usia bisa, tapi ternyata waktu di kenyataannya di lapangan nggak bisa gitu. Tapi ini mereka benar-benar kayak menghidupi gitu loh apa yang mereka inginkan gitu. Bener banget. Oke, dari TK Park tuh. Nah, di antara dua itu apa nih perbedaannya nih? Pasti udah beda dari bidangnya ya. Tapi apa perbedaan yang membuat mereka ini sama-sama kuat gitu di Thailand menurutmu? Iya, kalau misalnya si Vatel itu kan lebih ke luxury ya, kayak nggak semua orang bisa akses. Yes. Tapi dia kayak berusaha untuk membantu sebanyak mungkin UMKM biar kayak ya anggapannya kayak contributing to society lah ya. Tapi kalau misalnya TK Park, mereka juga berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau semua orang dengan harga yang murah, kayak yearly subscription-nya mereka itu kalau nggak salah 300 baht ya. Itu kan kayak itu murah banget buat 1 tahun, terus kayak bisa diakses kapan aja. Jadi kayak menurutku ya sama-sama ada kontribusinya ke society gitu deh. Benar kayak beda segmen tapi tetap bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Dengan cara yang berbeda sih. Kira-kira di Indonesia ada nggak ya yang seperti itu untuk saat ini? Atau mungkin kita compare juga beberapa company lain gitu ya, kayak mungkin King's Market University, the ACC, Replace Believe It or Not. I think
Replace Believe It or Not itu juga banyak banget di Indonesia, dan aku yakin kalau emang itu dibawa ke Indonesia peminatnya cukup banyak sih, karena peminat horor gitu ya, experience itu banyak banget. Jujur waktu aku masuk ke Replace Believe It or Not, mereka punya experience tuh bagus banget gitu. Iya betul. Contoh di Indonesia misalnya ada Pandora, I think itu sama seperti itu gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia masih belum Boom itu ya gitu seboom ya. itu gitu seperti di Thailand. Ya mungkin kayak boom, cuma kayak sebentar doang gak sih, kayak nggak bisa yang sustain gitu ya. Ya mungkin kayak mereka apa ya, kalau misalnya orang Indo itu apalagi kalau di Surabaya sebenarnya kan kayak kurang hiburan gitu loh, tempat hiburan tuh kurang gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir memang harusnya rame ya kalau tempat hiburannya cuma itu aja ya. Benar. Cuma mungkin kayak kurang apa ya, variasi kali ya. Kalau di Replace Believe It or Not kan kayak mereka ada kayak rumah hantunya, terus ada yang kayak Infinity Maze, ada juga yang apa ya itu yang patung-patung ini loh, patung-patung lilin itu loh. Oh ya, apa sih namanya? Lupa deh. Tapi ya, itu tuh ada kayak itu. Gitu ya. Jadi kayak experience mereka juga nggak itu aja, tapi bermacam-macam. Dan itu punya salah satu seniman yang namanya Replace itu ya. Itu bukan seniman sih, lebih kayak dia mengumpulkan barang-barang antik yang makanya yang pertama kali kita datang itu loh Bel, yang apa dia ngumpulin kayak barang-barang aneh yang kayak jadinya kayak museum gitu. Ya. Oke. Dari semuanya nih yang bisa kita simpulin gitu dari student ekskursi kita di Thailand nih apa nih? Yang pasti banyak insight baru ya yang kayak kita dapetin, karena kayak selama ini kita mungkin lebih yang kayak ya udah kita belajar dari buku, dari pengalaman orang yang kita kenal di Indonesia, tapi begitu kita ke negara lain, Thailand, dengan keadaan yang berbeda, dengan market yang berbeda, itu jadi kita kayak punya banyak hal yang selama ini kita nggak tahu gitu loh, ternyata ada. Betul. Dan bisa dilakukan gitu loh. Benar banget. Dan setelah sebelum dan setelah aku datang ke Thailand juga cukup mengubah perspektifku di Thailand. Di Thailand bukan cuma untuk foya-foya, bukan cuma happy-happy, tapi mereka juga punya berbagai macam program, mereka berbagai macam apa ya, sistem yang emang ternyata cukup works gitu di Thailand dan emang terbukti gitu di sana. Betul. Mungkin di Indonesia bisa segera seperti itu ya. Iya, kita hanya anak BDMPCU nih yang bakal kayak gitu. Dari Marques. Dari Marques ini. Oke guys, mungkin kalau kita cerita banyak soal kita belanja di Thailand kayaknya nggak cukup ya di podcast gak ini bisa. Ya. Mungkin kita podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya ya. Oke deh. Ditunggu guys. Thank you so much udah dengerin Marques. See you in the next podcast. Dadah. Bye.